Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat ya, dan juga teman-teman dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Oke, itu saja. Kemudian kita membahas kali ini bagian kedua dari soal-soal imunohematologi dan bank darah, baik digunakan teman-teman untuk UTS, UAS, uji kompetensi, SKB, sebagaimana ini adalah latihan saja bagi ATLM di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas masih imunohematologi golongan darah ABO. Soalnya ini yang saya siapkan sebanyak 7 buah soal ya. Oke, di bagian kedua. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas materinya sebagai berikut. Soal nomor 1. Untuk pemeriksaan reverse group, reagensia yang harus disediakan adalah titik-titik. Yang A, anti B, anti AB. Yang B, anti resus IgG dan IgM. Kemudian sel A 5%, sel B 5%, sel O 5%. Atau yang D, sel A 5%, sel B 5%, sel O 5%, bovin albumin 6%. Atau yang E, anti A, anti B, anti AB, dan anti resus. Jadi kalau reverse group itu kita perlu sel yang diketahui, yaitu sel A, sel B, sel O. Digunakan 5% untuk pemeriksaan reaksi di dalam tabung ya, golongan darah metode tabung. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Umumnya kode warna antisera anti A golongan darah ABO berwarna titik-titik. Yang A hijau, yang B biru, yang C merah, yang D kuning, atau yang E tidak berwarna. Ini gampang saja, tapi bisa lupa ya, tertukar. Jadi golongan antisera golongan darah A itu, anti A itu adalah warnanya biru. Jadi warna biru itu mulai dari etiketnya, larutannya ya, mungkin juga dengan pipetnya ya, pipet karet penetesnya itu. Jadi warnanya, kodenya adalah warna biru. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Nah, ini lawannya ya. Warna larutan dan botol untuk antisera B golongan darah dalam ABO, ya kan, ABO adalah berwarna titik-titik. Yang A hijau, yang B biru, yang C merah, yang D kuning, atau yang E tidak berwarna. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kalau anti B itu adalah warnanya kuning. Jadi mulai dari larutannya yang berwarna kuning, etiketnya berwarna kuning, hingga karet pipetnya juga berwarna kuning. Walaupun nanti ada yang tidak berwarna kuning, tapi pada prinsipnya kuning itu menyatakan bahwa itulah anti B. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Fenotip golongan darah AB memiliki genotip yang benar adalah titik-titik. Yang A, IA, 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 IO. Yang B, IA, IB. Kemudian yang C, IO, IO. Kemudian yang D, IB, 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 IO. Atau yang E, IB, IO, IA, IA. Jadi di sini jawabannya kalau golongan darah AB itu dia memiliki IA, IA dan IB saja. Jadi di sini dia golongan darahnya cuma dua genotip ya kan, IA dan IB ya kan. Dari situ dia, karena memang dia tidak memiliki kosong, karena memang golongan darah AB ini adalah hanya memiliki antigen, sementara antiseranya tidak ada. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang pria golongan darah AB menikah dengan wanita golongan darah O. Maka kemungkinan golongan darah anak mereka adalah titik-titik. Yang A, A dan O, yang B, A dan B, yang C, O saja, yang D, AB dan AB, ya kan, A, B dan AB jadi 3, ya kan. Atau yang E, O dan AB. Jadi di sini jawabannya kalau golongan darah AB dan O menikah, maka tidak mewariskan golongan darah masing-masing, sehingga yang muncul hanya golongan darah selain itu.
A dan B. Jadi O dan AB ini menghasilkan A dan B. Jadi nanti kalau dalam sebuah keluarga golongan darahnya akan lengkap berbeda. Ada yang A, ada yang AB, ada yang A, ada juga nanti mungkin yang B. Nah, anak ini relatif mau A mau B nanti tergantung nanti persentasenya yang mungkin. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Masih di channel ATLM Indonesia. Seorang pria golongan darah A menikah dengan seorang wanita golongan darah B. A dan B disilangkan. Maka kemungkinan golongan darah anak mereka adalah titik-titik. Yang A dan B, yang B, A, O dan B, yang C, A dan B, A dan O maksudnya. Sementara yang D, A, B, AB dan O, atau yang E hanya O. Jadi di sini jawabannya kemungkinan anak mereka itu adalah semua golongan darah akan muncul. Baik golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB dan golongan darah O ya. Nah, ini nanti tinggal nanti kita melihat memang ada kemungkinan yang bisa berubah karena terkait dengan homozigot dan heterozigot mereka. Kalau homozigot ya kan nanti kemungkinan malah 3 golongan darah saja. Kalau heterozigot sama heterozigot maka semua golongan darah akan muncul. Oke, kita pindah lanjut ke soal yang terakhir. Seorang laki-laki golongan darah A homozigot menikah dengan wanita A heterozigot. Maka kemungkinan golongan darah adalah untuk anaknya ya. Yang A 50% A homozigot dan 50% golongan darah O. Kemudian yang B 75% A heterozigot, 25% golongan darah O. Atau yang C 50% A homozigot dan 50% A heterozigot. Atau yang D 75% A homozigot dan 25% A heterozigot. Jadi di sini yang selanjutnya yang E 100% golongan darah A homozigot. Nah, berdasarkan di sini kita bisa menganalisa karena memang si wanitanya heterozigot berarti ada IA IO. Sementara si si prianya IA berarti IA dikombinasi dengan IA, kemudian IA dikombinasi dengan IA 2 kali kan sudah, kemudian IO dengan IA dengan IO IA. Jadi kalau melihat di sini ternyata kemungkinan separo-separo, 50% A homozigot, 50% A heterozigot. Karena terkait di sini adanya O yang mungkin bereaksi dengan homozigot pertama, homozigot kedua dapat 2. Yang A dari heterozigot tadi bereaksi dengan A homozigot. Jadi sama setengah-setengah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah memang yang benar adalah yang C ya, 50% A homozigot dan 50% A heterozigot. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 7 soal. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah bahasan kita kali ini. Selamat belajar, salam kompetensi, dan pastinya saya doakan teman-teman yang sedang melakukan ujian mendapatkan nilai yang tertinggi dan terbaik, ya kan, dan lulus ujiannya dengan hasil yang sangat memuaskan. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.